Tiongkok dan Korea Utara berdiri sebagai raksasa komunis, tetapi kenyataan mereka sangatlah berbeda. Meskipun memiliki ideologi yang sama, jalan mereka telah menyimpang secara dramatis. Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi global. Sementara itu, Korea Utara tetap terisolasi dan ekonominya stagnan. Bagaimana mungkin dua negara yang berbagi perbatasan dan sistem politik berakhir dengan jalur yang begitu berbeda? Jawabannya terletak pada pendekatan mereka yang berbeda terhadap pembangunan ekonomi, ideologi politik, dan keterlibatan dengan komunitas internasional. Transformasi Tiongkok dimulai pada akhir tahun 1970-an. Mereka mulai menerapkan reformasi yang berorientasi pasar. Keputusan ini terbukti sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya, Korea Utara tetap berpegang pada ekonomi terpusat yang kaku. Sistem ini menghambat pertumbuhan dan melanggengkan keterisolasiannya. Kontras yang mencolok antara kedua negara ini menawarkan studi kasus yang menarik. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang berbeda dalam kerangka politik yang tampaknya serupa dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Tahun 1978 menandai titik balik dalam sejarah Tiongkok. Tahun ini menjadi awal dari transformasi besar yang akan mengubah wajah negara tersebut secara drastis. Deng Xiaoping, pemimpin pragmatis Partai Komunis, meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang akan mengubah nasib bangsa. Deng dikenal karena pendekatannya yang realistis dan inovatif. Reformasi ini, yang dikenal sebagai reformasi dan keterbukaan, menandai perubahan yang menentukan dari kekakuan era Mao. Ini adalah langkah berani yang membawa Tiongkok ke arah yang lebih modern dan dinamis. Deng menyadari perlunya beradaptasi dengan dunia yang berubah. Dia mengerti bahwa tanpa perubahan, Tiongkok akan tertinggal. Dia dengan terkenal menyatakan, tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus. Ungkapan ini mencerminkan filosofi pragmatisnya. Pendekatan pragmatis ini menandakan pergeseran ke arah pragmatisme ekonomi. Deng lebih mementingkan hasil daripada ideologi. Reformasi Deng dicirikan oleh pendekatan bertahap. Setiap langkah diambil dengan hati-hati untuk memastikan stabilitas. Ini membantu meminimalkan gangguan sosial dan politik. Dengan cara ini, perubahan dapat diterima oleh masyarakat luas. Reformasi awalnya difokuskan pada pertanian. Sektor ini dipilih karena pentingnya bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemerintah membongkar sistem komune yang tidak efisien. Sistem ini digantikan dengan model yang lebih produktif. Sistem ini diganti dengan sistem tanggung jawab rumah tangga. Petani diberi kebebasan lebih besar untuk mengelola lahan mereka. Ini memungkinkan petani untuk menjual hasil surplus mereka di pasar terbuka. Kebijakan ini meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Perubahan kecil ini melepaskan gelombang produktivitas di pedesaan. Hasil pertanian meningkat pesat. Keberhasilan di bidang pertanian membuka jalan bagi reformasi di sektor lain. Sektor industri dan jasa mulai merasakan dampak positifnya. Badan usaha milik negara secara bertahap direstrukturisasi. Perusahaan-perusahaan ini mulai beroperasi lebih efisien. Bisnis swasta diizinkan untuk beroperasi. Ini menciptakan peluang baru bagi wirausahawan. Investasi asing secara aktif didorong. Investor dari seluruh dunia mulai melihat potensi besar di Tiongkok. Ekonomi Tiongkok mulai mengalami tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota berkembang dengan cepat. Ini mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan mengubah negara tersebut menjadi kekuatan ekonomi global. Tiongkok kini berdiri sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Sebuah landasan agenda reformasi Deng Xiaoping adalah pembentukan Zona Ekonomi Khusus, atau S. Ini adalah langkah revolusioner yang mengubah wajah ekonomi Tiongkok. Kawasan yang ditentukan secara geografis ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing yang besar. Mereka menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dinamis. ZS pertama didirikan pada tahun 1980 di Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Semuanya terletak di provinsi pesisir. Kota-kota ini dipilih karena lokasinya yang strategis dan potensi ekonominya. Mereka menawarkan perpaduan unik dari kebijakan preferensial yang dirancang untuk menarik investor. Kebijakan ini meliputi keringanan pajak, regulasi yang disederhanakan, dan akses ke pasar internasional. Ini memberikan insentif besar bagi perusahaan asing untuk berinvestasi. Zona ini dirancang untuk menarik modal dan teknologi asing dengan menyediakan lingkungan yang lebih berorientasi pasar dalam sistem sosialis. Ini adalah perpaduan unik antara kapitalisme dan sosialisme.
Bisnis di ZES menikmati otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar. Mereka dapat membuat keputusan cepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Hal ini memungkinkan mereka untuk bereksperimen dengan model bisnis dan teknik produksi baru. Inovasi menjadi kunci keberhasilan mereka. Keberhasilan ZES awal menyebabkan perluasannya. Pemerintah melihat potensi besar dalam model ini. Lebih banyak lagi yang didirikan di seluruh negeri. Setiap zona baru membawa harapan baru untuk pertumbuhan ekonomi. ZES memainkan peran penting dalam mendorong industrialisasi Tiongkok. Mereka menjadi pusat manufaktur dan produksi. Mereka menjadi magnet bagi investasi asing. Investor dari seluruh dunia tertarik oleh peluang yang ditawarkan. Ini membawa modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang sangat dibutuhkan. Transfer pengetahuan ini sangat penting untuk perkembangan industri. Mereka juga berfungsi sebagai tempat uji coba untuk reformasi ekonomi. Kebijakan baru diuji di sini sebelum diterapkan secara nasional. Kebijakan yang berhasil kemudian direplikasi di bagian lain negara itu. Ini menciptakan efek domino yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh Tiongkok. Sangat kontras dengan langkah Tiongkok yang merangkul reformasi ekonomi dan mengalami pertumbuhan pesat. Korea Utara tetap kukuh menolak perubahan dan mempertahankan status quo. Setelah Perang Korea yang menghancurkan, Korea Utara mengadopsi ekonomi terpusat yang dikendalikan oleh negara. Sistem ini, yang dikenal sebagai ideologi Juche, menekankan kemandirian dan isolasi dari ekonomi global, menghindari pengaruh luar. Meskipun pendekatan ini awalnya menghasilkan beberapa kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, pada akhirnya terbukti tidak berkelanjutan dan menyebabkan stagnasi. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memiliki dampak yang menghancurkan bagi Korea Utara, yang sangat bergantung pada bantuan Soviet. Uni Soviet telah menjadi mitra dagang utama dan dermawan Korea Utara, menyediakan bantuan ekonomi dan teknologi. Kehilangannya menciptakan guncangan ekonomi yang besar, memperburuk kondisi kehidupan warga. Dihadapkan dengan kelaparan yang meluas dan keruntuhan ekonomi yang parah, kepemimpinan Korea Utara semakin memperkuat kebijakan isolasionisnya, menutup diri dari dunia luar. Pemerintah mempertahankan kendali ketat atas semua aspek ekonomi, mengendalikan produksi dan distribusi. Mereka tidak menunjukkan minat pada reformasi yang berorientasi pasar, menolak segala bentuk kapitalisme. Perusahaan swasta tetap hampir tidak ada. Investasi asing dihindari dengan ketat. Isolasi yang dipaksakan sendiri ini semakin memperburuk kesengsaraan ekonomi Korea Utara, membuatnya semakin terpuruk. Hal ini membuat negara tersebut terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan stagnasi yang tampaknya tidak berujung.